Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herun Nisa, NIM 2020203862201005, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Darwis SC MSc. Adapun yang akan saya jelaskan pada video ini adalah perbedaan secara konvensional dan syariah etika bisnis Islam yang terdiri dari etika produksi, etika konsumsi, etika distribusi, dan etika pasar. Langsung saja saya mulai dari etika produksi. Etika produksi secara konvensional. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utilities suatu barang atau jasa. Untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill. Tujuan produksi dalam konvensional adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, etika produksi dalam Islam. Produksi menurut KAF dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitasnya. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Perintah produksi dalam Islam terdapat dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 33-35. Tujuan utama produksi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan maslahah. Produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga mengejar tujuan yang lebih luas, yaitu falah dunia dan akhirat. Contohnya, apabila kita membeli barang atau jasa, kita harus mengetahui kehalalannya, apakah sudah terjamin atau tidak terhindar dari kemudaratan, serta larangan yang berlebih-lebihan yang mengakibatkan mubazir dan menghambur-hamburkan uang. Selanjutnya, teori konsumsi. Etika konsumsi secara konvensional. Konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mutu dan jumlah barang atau jasa dapat mencerminkan kemakmuran konsumen tersebut. Semakin tinggi mutu dan jumlahnya berarti semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya, dan sebaliknya. Tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kepuasan maksimum dan kombinasi barang dan jasa yang digunakan. Selanjutnya, etika konsumsi secara syariah. Konsumsi dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah atau kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Pola konsumsi dalam Islam yaitu mengutamakan akhirat daripada dunia, konsisten dalam prioritas dan pemenuhannya, serta memperhatikan etika dan norma. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yaitu yang pertama, prinsip keadilan, kedua, prinsip kebersihan, yang ketiga, prinsip kesederhanaan, keempat, prinsip kemurahan hati, dan lima, prinsip moralitas. Dalam berkonsumsi, Islam mengajarkan untuk memastikan barang atau jasa tersebut dijamin kehalalannya, thayyib yakni bermanfaat lebih dan terhindar dari kemudaratan, serta larangan berlebih-lebihan yang mengakibatkan mubazir dan menghambur-hamburkan uang. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, terletak pada pandangan manusia terhadap kehidupan dunia. Ekonomi konvensional memandang bahwa kehidupan dunia merupakan hak mutlak bagi manusia untuk hidup bebas sesukanya dengan mencapai kepuasan tanpa berpikir bahwa semua yang diperoleh dan digunakan manusia adalah penciptaan dari Tuhan. Yang kedua, terletak pada prinsip konsumsi. Dalam tatanan ekonomi konvensional, prinsip yang menjadi pedoman aktivitas konsumsi adalah prinsip freedom, self-interest, dan materialistis. Ketiga prinsip tersebut mengasumsikan manusia sebagai rational economicsman yang memiliki kebebasan untuk mengatur nasibnya sendiri berdasarkan keinginan dan kemampuan. Setiap konsumen bebas bersaing dan memenuhi kebutuhannya, dan setiap individu bebas memuaskan keinginannya tanpa terikat siapapun. Yang ketiga, terletak pada motif dan tujuan konsumsi. Terdapat dua motif konsumsi dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, yaitu motif yang berasal dari diri manusia dan motif yang berasal dari luar diri manusia.
Perilaku konsumen konvensional didorong oleh motif internal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan motif eksternal yang lebih bertujuan untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Keempat, terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan atau utility, sehingga pembagian kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat, subjek yang membutuhkan, dan waktu. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya, kebutuhan terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, dan penelusuran berbagai literatur yang membahas tentang konsep utility ditemukan beberapa proporsi utility sebagai berikut. Yang pertama, konsep utility membentuk persepsi kepuasan materialistis. Yang kedua, konsep utility mempengaruhi persepsi keinginan konsumen. Yang ketiga, konsep utility mencerminkan peranan self-interest konsumen. Persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materi. Keempat, self-interest mempengaruhi persepsi kepuasan materialistis konsumen. Dan yang kelima, persepsi kepuasan menentukan keputusan atau pilihan konsumen. Sedangkan pada berbagai literatur Islam yang menerangkan tentang perilaku konsumen ditemukan beberapa proporsi sebagai berikut. Yang pertama, konsep maslahah membentuk persepsi kebutuhan manusia. Yang kedua, konsep maslahah membentuk persepsi tentang penolakan terhadap kemudaratan. Yang ketiga, konsep maslahah memanifestasikan persepsi individu tentang upaya setiap pergerakan amalnya mardatillah. Keempat, upaya mardatillah mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan Islami. Yang kelima, persepsi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya menentukan keputusan konsumsinya. Kelima, perbedaan terletak pada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen konvensional memberikan pandangan bahwa setiap konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa, karena barang dan jasa tersebut berguna serta dapat menambah tingkat kepuasan. Sedangkan dalam teori perilaku konsumen Muslim, sangat penting adanya pembagian jenis barang dan jasa antara yang haram dan yang halal. Sebagai contoh, dua orang, Fulan dan Wulan, yang dalam keadaan yang sama lapar dan kesukaannya pun sama-sama dengan daging sapi. Fulan tidak mempermasalahkan kehalalan daging sapi sehingga ia mengkonsumsi daging sapi dengan cara yang tidak halal. Sementara Wulan adalah orang yang mematuhi perintah Allah, yaitu dengan makan daging sapi yang disembelih dengan cara sesuai syariat. Di sini dilihat bahwa maslahah yang diterima Wulan lebih besar daripada yang diterima Fulan. Hal ini mengingat bahwa maslahah tidak saja berisi manfaat dan barang yang dikonsumsi saja, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dalam bentuk barang tersebut. Selanjutnya, etika distribusi. Etika distribusi konvensional. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Konsep moral Islami dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian. Perlu dilakukan beberapa hal, yaitu: pertama, mengubah pola pikir atau mindset dan pembelajaran Islam dari yang terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan risiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain. Hidup kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan Al-Quran. Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini dikedepankan dalam agar tercipta keseimbangan dalam perekonomian, karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi akibat cacat, jompo, atau yatim piatu. Oleh karena Allah itu melipat gandakan pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
Dalam bahasan normatif di atas, akses etika ekonomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak pemilikan materi atau kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak sama bagi orang lain. Kedua, negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya. Ketiga, dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep takaful atau jaminan sosial. Keempat, hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi. Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syariah atau hudud. Kelima, konsep kongsi merujuk kepada sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta. Kebutuhan merupakan alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Kecukupan memenuhi standar hidup yang baik merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem distribusi redistribusi kekayaan. Walaupun setiap individu berusaha mencapai tingkat kemampuan materi, tetap saja secara sunnatullah selalu ada pihak yang surplus dan pihak yang defisit, karena ketidakseimbangan materi pada prinsipnya menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Agar ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan persoalan sosial, Islam dengan konsep moral dan etikanya yang tinggi dan melalui syariatnya menjadikan hubungan antara si defisit dan si surplus tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan sehingga menciptakan keharmonisan. Inilah yang disebut keseimbangan. Kemiskinan memang tidak boleh diberantas, namun Islam mengarahkan agar orang miskin dapat hidup secara layak. Menjadi fokus dalam sistem distribusi Islam bukan pada output, namun proses distribusi itu sendiri. Jika pasar mengalami kegagalan atau failure, maka konsep fastabiqul khairat mengarahkan semua pelaku pasar dan perangkat kebijakan kepada proses redistribusi pendapatan. Selanjutnya, etika distribusi syariah. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi konsumen berada. Dalam distribusi meliputi dua aspek, yaitu penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan pendistribusian barang, pedagang eceran, retailer, agen pemasaran atau agen, dan penentuan cara penyimpanan dan alat-alat pengangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang. Tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, larangan ikhtiar. Kedua, mencari keuntungan yang wajar. Ketiga, distribusi yang meluas. Dan keempat, keadilan sosial. Selanjutnya, yang terakhir, etika pemasaran. Ada beberapa perbedaan antara etika pemasaran dalam perspektif konvensional dan syariah. Di antaranya, yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Perbedaan mendasar antara pemasaran syariah dan konvensional adalah dari filosofi dasar yang melandasinya. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasar ketuhanan dalam setiap aktivitas pemasarannya, sehingga dalam pemasaran konvensional dapat seorang pemasar memberikan janji-janji kosong hanya sebagai pemikat konsumen untuk membeli produk. Pemasar hanya mementingkan pencapaian yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan dalam pemasaran syariah, seseorang harus merasakan bahwasanya dalam setiap aktivitas pemasarannya ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia pun akan sangat berhati-hati dalam memasarkan produk yang dijualnya. Seorang pemasar syariah tidak akan memberikan janji yang kosong belaka yang bertujuan hanya untuk mencari nasabah. Seorang pemasar syariah tidak akan mau memberi sesuatu yang menyesatkan bagi nasabahnya, sebab ia selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya dan akan meminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Selanjutnya, yang perbedaan kedua adalah etika pemasar. Seorang pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Ia sangat menghindari memberikan janji bohong ataupun terlalu melebih-lebihkan produk yang ditawarkan. Pemasar syariah akan secara jujur menceritakan kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkan.
Apabila dibandingkan dengan pemasaran konvensional yang cenderung bebas nilai sehingga seseorang pemasar bebas menggunakan segala macam cara demi untuk mendapatkan konsumen bahkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam pemasaran konvensional, seorang pemasar dapat saja melakukan kebohongan dengan terlalu melebih-lebihkan produk yang ditawarkan. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dari konsumen setelah ia mengonsumsinya karena kualitas produk yang jauh dari yang diharapkan. Perbedaan ketiga adalah pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Perusahaan tidak menganggap konsumen sebagai sapi perah untuk membeli produknya, namun perusahaan akan menjadikan konsumen sebagai mitra dalam pengembangan perusahaan. Seorang pemasar syariah akan selalu berupaya menciptakan nilai produk yang positif bagi konsumennya, termasuk dengan meminta umpan balik dari konsumen. Nilai kekeluargaan sangat terasa dalam pemasaran syariah karena konsep mitra sudah menganggap konsumen sebagai saudaranya sendiri yang akan dibantu dan tidak akan dirugikan. Dalam pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk target penjualan semata. Konsumen dapat merugikan karena janji dan realitas seringkali berbeda. Perusahaan setelah mendapat target penjualan akan tidak memedulikan konsumen yang telah membeli produk tanpa memikir kekecewaan atas janji produk. Nilai kekeluargaan tidak terasa karena perusahaan menganggap konsumen sebagai sapi perah untuk mencapai target penjualannya. Perbedaan yang terakhir adalah cara pandang terhadap pesaing. Dalam industri perbankan syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimatikan. Konsep persaingan dalam pemasaran syariah agar setiap perusahaan mampu memacu dirinya untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan pesaingnya. Pesaing merupakan mitra yang turut menyukseskan aplikasi ekonomi syariah di lapangan dan bukan sebagai lawan yang harus dimatikan. Sedangkan perusahaan konvensional menganggap pesaing sebagai pihak lawan yang harus dikalahkan, bahkan jika bisa dimatikan agar eksistensi perusahaan dapat semakin maju. Konsep ini mengakibatkan pesaing setelah dikalahkan, akhirnya daya inovasi perusahaan menurun karena tidak ada motivasi dan pesaing. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.